pertanyaan. Di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita jawab, ya, apa yang memungkinkan. Pertanyaan pertama, bismillah. Bagaimana cara bertaubat agar kita bisa meninggalkan media sosial? Ya. Media sosial bukan kemudian tidak baik semuanya. Sehingga pertanyaannya bukan kita bertaubat dari medsos, tapi bagaimana kita bertaubat atau bagaimana kita meninggalkan media sosial yang terdapat padanya penyimpangan-penyimpangan dari agama kita. Ya, sungguhnya jawabannya telah terkandung pada apa yang kita sebutkan, yaitu dengan kita berpegang dengan sunnah Nabi dan menjauhi bid'ah atau menjauhi yang dilarang agama kita. Namun juga di sini memang perlu adanya upaya-upaya yang lebih rinci lagi. Semisal kita banyak meminta bimbingan kepada orang yang berilmu, seperti kita menjauhi sesuatu yang mengarah kepada ketidakbaikan, ya. Dan memang ini adalah perjuangan melawan hawa nafsu. Perjuangan melawan hawa nafsu. Sehingga di sini dibutuhkan jihadun nafs, berjihad melawan hawa nafsu. Ya. Dan ingatlah bahwa Allah Azza wa Jalla akan memasukkan ke surga mereka, orang-orang yang melawan hawa nafsu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Mereka yang menahan hawa nafsu dan mereka yang khafa maqama rabbih, takut kepada kedudukan Rabbnya. Wa nahan nafsa 'anil hawa, menahan nafsunya dari hawa, menahan jiwanya dari hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat tinggalnya. Jadi memang harus ada mujahadatun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Ya. Kemudian yang kedua, nasihat untuk orang tua yang membebaskan anaknya memegang HP Android sehingga sang anak bebas berselancar di dunia maya. Ya. Ya, ketahuilah bagi orang tua yang seperti ini bahwa ini menjadi ancaman keburukan bagi anaknya dan bagi dirinya kalau sampai dia lakukan itu. Karena HP Android atau yang sejenisnya ini di zaman sekarang menjadi problem besar terutama bagi anak-anak. Bagi yang dewasa, yang sudah menikah saja terkadang jadi problem kalau tidak terbimbing. Bagaimana dengan anak-anak muda? Bagaimana dengan anak-anak yang lebih muda lagi? Kalau mereka sudah dibiasakan dengan pendidikan seperti itu. Maka bagi orang tua jangan membiarkan begitu saja anak-anak dengan HP Android-nya atau yang intinya ada kaitannya dengan apa? Akses internet. Ini membahayakan. Ya. Yang lebih memprihatinkan lagi, akhirnya biasanya anak itu lebih pintar dari orang tuanya. Sehingga nanti anaknya bisa melakukan sesuatu yang orang tua nggak bisa mencegah karena orang tuanya gaptek. Ya, passwordnya diubah, anak dengan kemampuannya bisa melakukannya, orang tua sudah nggak bisa melakukan kontrol kepada anaknya.
maka jangan dibiarkan seperti itu. Ya. Jangan kemudian malah kesusahan di kemudian hari untuk mengendalikan anaknya karena kesalahan sejak awal seperti ini. Jangan, bahaya sekali ini. Bagaimana menasihati kakak yang bermudah-mudahan meninggalkan sholat wajib? Allahu musta'an. Ya. Ya, kita berusaha menyampaikan tentang bahaya meninggalkan sholat. Kalau kira-kira dia mau mendengar, karena ini adalah seorang adik kepada kakaknya yang terkadang si kakak merasa lebih baik atau lebih mampu dan lain-lain. Ya, karena itu ya cari waktu yang tepat, cari cara yang tepat ya. Terkait dengan cara mungkin dia lebih tahu. Bisa dia sendiri, bisa melalui orang lain yang bisa menasihati. Bisa bicara langsung, bisa melalui tulisan, dan seterusnya. Bagaimana adab-adab agar dikabulkan doa? Ya. Banyak adab-adab terkait dengan doa, di antaranya kita intinya ya berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Berdoa dengan meminta perkara yang tidak mengandung sesuatu yang haram. Mengangkat kedua tangan kita, memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan penuh kerendahan. Ya. Memuji-muji Allah di awal doa, bersalawat kepada Nabi. Sebelum menyampaikan doa kita. Menyebut-nyebut nama Allah dalam doa kita. Ya. Dan beberapa hal yang lain, misalnya kita menghadap kiblat juga salah satu dari adab-adab doa. Dan juga adab-adab yang lain. Apakah kita harus menutup mulut ketika kita menguap pakai masker? Kalau kita mengacu kepada hadis, disebutkan Nabi dalam hadisnya, "Falyakzim mastata'." Hendaknya dia menahan semampu dia. Jadi di sini pakai masker atau tidak, intinya kita apa? Menahan. Menahan itu bisa, yakni kita berusaha agar mulut kita tidak terbuka. Atau kalau sulit ya dengan tangan misalnya. Intinya adalah bagaimana menahan, kata Nabi. Bagaimana bertransaksi online menggunakan ShopeePay, GoPay dan lain-lain. Ya, ini mungkin ya perlu didalami ya. Tapi secara global biasanya kalau cara-cara mereka yang seperti sekarang ini biasanya mengandung unsur riba ya. Walaupun saya nggak mengatakan semuanya, tapi banyak dari cara-cara tersebut mengandung unsur riba. Sehingga kalau mau membahas ini ya mestinya satu persatu ya pelajari ya. Namun biasanya kalau nyaldo dulu nanti kita bayar pakai saldo kita, kemudian nanti ada potongan, kemudian mungkin ada poin hadiah dan lain-lain, ini sudah mengarah ke arah-arah itu biasanya ya. Tapi untuk persisnya ya harus diketahui terlebih dahulu. Mungkin bukan saatnya ya kita jawab sekarang ini karena waktu yang singkat. Allahu a'lam. Apa nasihat untuk orang yang berkendaraan yang tidak memberi salam kepada yang berjalan? Ya, kita berkendaraan atau berjalan kaki semuanya
terkena kewajiban salam. Dalam arti, ya, berkendaraan pun kalau melewati ya tetap kita ucapkan salam. Yang berkendaraan adabnya kepada yang berjalan kepada yang duduk. Ya. Apa hukum seseorang menggunakan medsos dalam kurung Facebook untuk berdagang? Ya. Ya, mungkin ya yang saya dengar ada model-model bentuk tertentu. Ya, perlu dipelajari ya. Kalau medsos yang seperti dulu-dulu umumnya dengan seperti grup dengan anggotanya dan lain-lain itu tentu kita tidak mendukungnya, tapi ya katanya ada metode-metode tertentu yang bersih daripada hal-hal seperti itu. Allah alam, perlu dipelajari. Apa hukum orang yang menerima hadiah dari orang yang bekerja dengan aplikasi judi atau sejenisnya? Ya, kalau kita mau lebih bersih ya tidak usah kita terima ya. Walaupun di sini sesungguhnya babnya lebih khusus lagi. Artinya orang yang berpenghasilan dengan penghasilan yang haram, lalu dia dari penghasilan itu melakukan akad yang halal. Nah, ini kan masalahnya begitu ya. Ada orang misalnya berpenghasilan yang haram, kemudian dia misalnya beli di toko. Gimana? Atau dia memberi, atau dia menyewa dan lain-lain. Ya. Sesungguhnya dosa tersebut terkait dengan yang langsung melakukannya. Dia yang melakukan yang haram. Ketika orang ini bertransaksi lain dengan transaksi yang halal, maka bagi pihak berikutnya dia tidak terkena dosa itu. Dahulu orang-orang Yahudi mereka melakukan riba, mereka melakukan perdagangan yang haram, ya, mungkin jual beli babi, mungkin jual beli khamr dan lain-lain dari perkara-perkara yang haram. Mungkin mereka melakukan riswah. Itu dosa-dosa yang Allah sebut terkait dengan mereka. Tapi ketika ada orang Yahudi yang menghadiahi Nabi dengan suatu hadiah, Nabi menerima hadiah tersebut. Ya. Jadi itu babnya bab berikutnya ya. Orang yang punya penghasilan haram dia melakukan transaksi lain dari transaksi yang halal atau perbuatan yang halal. Wallahu a'lam. Namun sebagaimana dijelaskan ulama yang lain, pendapat yang lain, kalau mau lebih hati-hati ya tidak usah. Ya. Apakah boleh menasihati seorang dengan cara menyindir? Ya sebetulnya di sini kalau memang itu nasihat ya,
Boleh saja, tapi di sini harus diperhatikan ya akibat darinya. Kalau tidak berakibat sesuatu yang buruk, ya boleh saja. Tapi kalau berakibat sesuatu yang akhirnya timbul kemungkaran yang mungkin lebih besar ya. Ketika dia mungkin tersinggung malah jadi permusuhan. Nah ini tidak usah pakai cara itu. Jadi ingkarul mungkar. Dan ini masuk dalam bab ingkarul mungkar. Kalau ternyata menimbulkan sesuatu yang lebih buruk dari kemungkaran yang ada. Maka jangan dilakukan. Ya, kadang ada orang disindir. Malah jadi tersinggung. Akhirnya jadi permusuhan. Ya kan? Tapi kalau disindir cuma nggak ada masalah dan dia malah sadar, jadi lebih baiknya bagus. Bagus dalam arti ya nasihat sampai dan dia berubah. Ya. Demikian ahibati fillah rahimakumullah apa yang bisa kita kaji dan kita jawab dari pertanyaan-pertanyaan. Mohon maaf dari pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Ya, insyaallah nanti mungkin ada setidak lain yang menjawab. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan mohon maaf. Sampai sini dulu. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.